Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi untuk bab 7, yaitu peluang. Untuk peluang ini ada 4. Ada percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Yang kedua ada frekuensi harapan suatu kejadian. Yang ketiga ada komplement suatu kejadian. Yang keempat ada kejadian majemuk. Kita belajar yang pertama dulu, percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan media pembelajaran di depan kelas, siswa diharapkan mampu menuliskan pengertian dari ruang sampel dan titik sampel. Yang kedua, melalui pengamatan peristiwa kehidupan sehari-hari, siswa menemukan konsep ruang sampel pada kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa diharapkan dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel dari sekelompok data. Setelah melakukan analisa data, siswa diharapkan mampu menyajikan hasil percobaan dalam bentuk tabel dan diagram pohon. Oke. Apa sih itu percobaan? Setiap jenis percobaan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit ditentukan. Percobaan, misalnya, melempar satu keping mata uang logam. Dalam uang logam itu, dalam satu keping uang logam, itu ada angka dan ada gambar. Uang logam itu ada angka dan ada gambar. Kalau misalnya satu buah dadu, di dalam dadu itu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nggak ada 7 kan dalam dadu itu. Hanya 1 sampai 6. Nah, lanjut. Pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan S. N ini adalah banyaknya ruang sampel. Kalau ruang sampelnya itu adalah S. Contoh, 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali. Maka, ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan perlemparan ketiga koin tersebut adalah kayak gini. Misalkan, munculnya angka pada koin, angka ini disimbolkan dengan A, dan munculnya gambar pada koin disimbolkan dengan G. Maka, dari hasil pelemparan koin tersebut diperoleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, koin 1, kan ada 3 koin nih. Sebentar saya ambilkan dulu. Oke, ada 3 koin. Nih, 3 koin. Kemungkinan pertama, kita pakai ini koin 1. Ini koin 2, koin 3. Koin 1 itu yang pertama keluar adalah angka. Nih, angka. Berarti koin kedua kemungkinannya angka juga. Koin ketiga yang keluar angka juga. Nih, angka. Berarti untuk ketiga koin itu ditulislah kemungkinannya ini. Ruang sampelnya adalah AAA. Karena tiga-tiganya keluar angka. Lalu kemungkinan kedua, koin pertama tetap keluar angka. Koin kedua keluar angka. Koin ketiga keluarnya gambar.
Berarti sampelnya menjadi AAG, angka-angka gambar. Lalu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan ketiga itu koin pertama angka. Koin kedua gambar. Benar nggak? Gambar. Koin ketiga angka. Berarti sampelnya adalah angka, gambar, angka. AGA. Lalu kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat, koin pertama yang keluar adalah gambar. Nih gambar. Lalu kemungkinan yang kedua, koin yang keduanya itu yang keluar adalah angka. Koin yang ketiga keluarnya juga angka. Berarti kemungkinan keempat menjadi gambar GAA, gambar angka-angka. Lalu kita coba kemungkinan kelima. Kemungkinan kelima, koin pertama yang keluar adalah angka. Koin kedua yang keluar adalah gambar. Koin ketiga yang keluar adalah gambar. Berarti sampelnya adalah angka, gambar, gambar. Kemungkinan keenam, koin pertama yang keluar adalah gambar. Koin kedua yang keluar adalah angka. Koin ketiga yang keluar adalah gambar. Jadinya GAG, gambar, angka, gambar. Lalu kemungkinan ketujuh yang keluar adalah, koin pertama yang keluar adalah gambar. Koin kedua yang keluar adalah gambar. Koin ketiga yang keluar adalah angka. Berarti sampelnya menjadi GGA, gambar-gambar angka. Kemungkinan ke-8 yang keluar adalah gambar. Koin keduanya gambar juga, koin ketiganya gambar juga. Berarti dia jadi GGG, gambar-gambar-gambar. Sampai berapa kali sih Bu harus begitu? Sampai mereka nggak ada yang sama posisinya. Kayak ini posisinya kan AAA, terus AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Dari semuanya ke-8 ini nggak ada yang sama kan posisinya? Kayak gitu. Nggak boleh ada yang sama pokoknya. Kalau sama berarti dia sama aja posisinya gitu. Jadi sampai berapa banyak? Sampai mereka nggak ada yang sama gitu. Jadi ruang sampel percobaan tersebut adalah ini tadi semuanya. Dan banyaknya sampel. Nah ini nih N. Banyaknya sampel adalah 8 karena dia ada 8 kali gitu. Untuk di buku, coba lihat contoh pada halaman 228. Dua uang logam dilambungkan bersama. Tentukan ruang sampel dan banyaknya sampel serta banyaknya titik sampel. Dua koin. Oke. Dua koin. Ada angka sama gambar. Yang pertama angka sama angka. Yang ke percobaan kedua angka sama gambar. Percobaan ketiga gambar sama angka. Percobaan keempat gambar sama gambar. Berarti ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Jadi banyaknya ruang sampelnya adalah 4 gitu. Ruang sampelnya banyaknya ada 4. Titik sampelnya ada 4 yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kalau ini contoh yang kedua tadi 8 ya. 3 uang logam. Tadi udah dijelasin. Lalu peluang suatu kejadian. Misalnya, S adalah ruang sampel dari suatu percobaan. Dengan setiap anggota S atau sampel memiliki kesempatan muncul yang sama dan A adalah suatu kejadian dengan A itu S. Maka peluang kejadian A adalah, ini rumusnya. Rumusnya adalah nih,
PA sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Dengan 0 lebih kecil sama dengan PA, lebih kecil sama dengan 1. Berarti PA-nya ini lebih dari 0, tapi tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 0 tapi tidak boleh lebih dari 1, berarti berapa aja tuh? 0,1, 0,5, 0,8. Maksimal adalah 0,99 karena tidak boleh lebih dari 1. Nah, untuk NA, N, pokoknya kalau ada N itu N ini nih N, itu artinya adalah banyaknya. N itu banyaknya. Nah, A ini banyaknya anggota dalam kejadian A. NS ini banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Langsung kita ke contoh soal. Contoh soal peluang kejadian. Sebuah dadu dilempar. Sebuah dadu itu ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada itu 6 mata dadu. Sebuah dadu dilempar diundi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, kalau diundi 1 kali berarti dia cuma dilempar sekali aja. Kalau misalnya dia dilempar beberapa kali, nanti beda lagi rumusnya. Nah, ruang sampel dadu S, ruang sampel tadi lambangnya S. Ruang sampel dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya ada 6. Angka prima A. Karena A-nya itu adalah angka prima. Karena di soal mintanya angka prima. Kalau misalnya angka genap, berarti A-nya ya genap. Kalau mintanya soalnya angka ganjil, ya berarti A-nya ganjil. Atau dan lain-lain nanti. Nah, angka prima. Angka prima itu berapa aja? Dalam 1 sampai 6 itu ada berapa aja? Ada 2, 3, dan 5. Maka NA-nya adalah 3. Karena ada 3 nih, ada 3 angka. Kalau ini ada 6 angka. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu NA per NS. NA-nya tadi 3, NS-nya 6. 3 per 6. Atau kita perkecil menjadi 1 per 2. Jadi, peluang munculnya angka prima pada satu buah dadu dalam 1 kali undi adalah 1 per 2. Begitu. Ini ada contohnya juga di buku pada halaman 232-233. Nih, kayak tadi nih saya bilang. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5. Soal pertama. Soal kedua, mata dadu genap. Dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya sama dengan 6. Misalkan A-nya adalah kejadian muncul mata dadu 5. Nah, dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, angka 5 kan cuma ada 1. Ini 1 doang. Berarti A-nya adalah 5. 5 aja. Karena dia minta yang muncul angka 5 doang. Berarti NA-nya itu cuma 1. Karena angka 5 dalam 6 mata dadu itu ya cuma 1 kali doang kan, 5. Nah, berarti peluang munculnya mata dadu yang 5 adalah NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 6. Nah, kalau misalnya soal B, itu dia minta munculnya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap dari 1 sampai 6 itu ada 2, 4, dan 6. Berarti banyaknya mata dadu yang bernilai genap adalah 3. Peluang muncul mata dadu yang genap berarti 3 per 6 atau setengah. Gitu. Nanti kalian bisa baca lagi materinya. Untuk tugasnya kamu kerjain dulu
materi pelajaran untuk subbab pertama yang percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian pada halaman 237. Dikerjain ya. Nanti dikumpulin tugasnya. Terima kasih.